Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya di atas semuanya. Ya, 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita absen dahulu. Nanti kalau Ibu panggil, angkat tangan ya. Sobari. Dua, hadir. Tuh, Rendra. Terus Fadil. Dika. Irsa. Dan terakhir Abraham. Abraham. Masuk. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Tangannya ke atas dulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Sudah siap belajar? Baik, kalau sudah, di sini Bu Firda akan mengajak kalian belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di daerah dataran tinggi. Oke, sebelum membahas lebih jauh, Bu Firda mau tanya, siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Belum. Coba sekarang kita perhatikan pada peta konsep di sini, yaitu bagian pengertian pekerjaan. Jadi anak-anak, pekerjaan merupakan semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan apa yang dimaksud di sini? Yaitu kegiatan yang dapat menghasilkan produk dan jasa sehingga dari situ manusia itu mendapatkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, sekarang Bu Firda mau tanya lagi. Nah, mengapa jenis pekerjaan di antara masyarakat itu berbeda-beda? Ada yang tahu apa penyebabnya? Tidak. Coba sekarang kita perhatikan pada bagian penyebab. Jadi, penyebab jenis-jenis pekerjaan di antara masyarakat itu berbeda-beda karena yaitu faktor kondisi geografis. Nah, ternyata kondisi geografis itu dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, hal itulah yang menyebabkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu berbeda-beda. Nah, berdasarkan tempat tinggalnya, jenis pekerjaan itu dibagi menjadi berapa? 3. Ya, benar, menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan penduduk di daerah dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Yang ketiga, daerah pantai. Oke, hebat semuanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dataran tinggi? Ada yang tahu? Tidak. Nah, dataran tinggi merupakan daerah yang terletak di atas 200 meter di atas permukaan laut. Nah, wilayah dataran tinggi itu berupa pegunungan dan juga perbukitan. Nah, di daerah dataran tinggi merupakan daerah yang memiliki hawa yang sangat dingin. Jadi, tidak semua jenis tumbuhan itu dapat tumbuh di daerah tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi. Yang pertama ada apa?
Petani. Ya, petani. Nah, biasanya penduduk di daerah dataran tinggi itu bekerja sebagai seorang petani. Nah, lalu apa bedanya petani di daratan tinggi dan juga di dataran rendah? Ada yang tahu bedanya? Tidak. Bedanya yaitu terletak pada jenis tumbuhan yang ditanamnya. Nah, petani di daerah dataran tinggi itu biasanya menanam sayur-sayuran, terus bunga-bungaan, dan juga tumbuhan perkebunan seperti apa? Seperti teh, kopi, cengkeh, dan juga buah-buahan. Oke, yang kedua yaitu apa? Pekerjaan atau buruh perkebunan. Ya, sebagai pekerja atau buruh perkebunan. Jadi banyak penduduk juga bekerja sebagai buruh perkebunan. Misalnya buruh perkebunan kopi dan juga buruh pemetik teh. Nah, yang ketiga yaitu sebagai apa? Peternak. Iya, peternak. Nah, karena iklim di daerah dataran tinggi itu sangat dingin, maka sangat cocok untuk memelihara ternak. Nah, contohnya apa? Contohnya ada sapi perah, kelinci, ayam petelur, dan juga ayam pedaging. Nah, selanjutnya yaitu apa? Pedagang. Ya, pedagang. Nah, pedagang di daerah dataran tinggi itu menjual sayur-sayuran, hasil perkebunan tadi seperti kopi, teh, cengkeh, dan juga bahan yang tidak dapat dihasilkan di daerah dataran tinggi. Nah, selanjutnya yaitu apa? Pemandu wisata. Iya, pemandu wisata. Nah, selain dataran tinggi memiliki suhu yang sangat dingin, dataran tinggi juga memiliki pemandangan yang sangat indah yang dapat dijadikan objek wisata. Nah, dari situlah maka sebagian masyarakat berprofesi sebagai pemandu wisata. Dan yang terakhir yaitu apa? Usaha penginapan. Ya benar, usaha penginapan. Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung, maka sebagian masyarakat membangun usaha penginapan seperti apa? Seperti villa dan juga hotel. Ya benar. Nah, dari semua ini ada yang belum paham? Sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, sekarang silahkan ditulis. Boleh ditulis dalam bentuk peta konsep maupun ditulis biasa juga boleh. Yuk, sambil dipahami ya. Ya. Nulisnya sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, sekarang kita kuis ya. Oke, nah nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru angkat tangan, nanti dapat hadiah dari Bu Guru. Sudah siap? Sudah. Oke, soal yang pertama, sebutkan contoh pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi. Nggak boleh lihat di sini. Ayo, apa? Siapa? Ya. Petani, peternak, dagang. Oke, benar. Nah, soal yang kedua, apa faktor yang menyebabkan jenis pekerjaan di masyarakat itu berbeda-beda? Siapa yang bisa? Kondisi geografis. Iya, benar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk hadiahnya ini dibuka nanti ya. Dan ini dibuka. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi dari Bu Firda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Bu Firda. Oke? Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini Bu Anissa akan menjelaskan materi tentang pekerjaan penduduk yang ada di dataran rendah. Dataran rendah artinya apa? Artinya daerah yang memiliki ketinggian yang hampir sama pada setiap wilayahnya. Pada dataran rendah itu suhunya stabil, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Suhu yang terlalu panas di mana? Di Pantai. Lek suhu sing dingin gunung. di gunung atau di dataran tinggi. Pada daerah dataran rendah akan
memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat bermacam-macam. Dataran rendah juga menjadi pusat aktivitas penduduk. Contohnya apa? Pusat pemerintahan, pusat pendidikan, terus pusat industri, terus pusat informasi. Dengan keanekaragaman yang ada pada dataran rendah membuat mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya bermacam-macam. Apa saja pekerjaannya di dataran rendah? Yang pertama apa? Karyawan. Pekerjaan yang pertama karyawan. Di dataran rendah banyak sekali apa? Pabrik, banyak sekali toko, banyak sekali perusahaan atau kantor, sehingga membutuhkan banyak karyawan atau pekerja. Kalau di pabrik namanya apa? Buruh. Pintar. Terus yang nomor 2 apa pekerjaannya di dataran rendah? Petani. Nah, di dataran rendah, ya khususnya di desa, itu banyak yang bekerja sebagai petani. Kenapa kok kebanyakan mereka bekerja sebagai petani? Karena apa? Masyarakat desa apa? Karena mereka memiliki sawah sendiri, memiliki lahan sendiri. Dengan menanam padi di daerah dataran rendah atau menanam yang lainnya, itu memudahkan petani untuk apa? Menanam, merawat, dan mengambil hasil panennya. Ayo, petani menanam apa saja selain padi? Jagung, cabai, godong telo, terus apa lagi? Tebu, terus tembakau. Pekerjaan yang ketiga di dataran rendah apa lagi? Peternak. Pada dataran rendah, terutama masyarakat desa itu bekerja sebagai peternak. Kenapa kok mereka bekerja sebagai peternak? Karena apa? Coba peternak itu apa saja? Ayam, kambing, sapi. Kenapa kok masyarakat desa bekerja atau memiliki usaha ternak? Karena di desa masih banyak sekali rumput. Di kota apa tidak ada rumput? Ada, tapi jarang. Karena apa? Di sana sudah jarang sekali lahan, karena lahannya sudah dibuat untuk membuat rumah, membuat sekolah, pabrik. Terus nomor 4 apa? Pekerjaan yang berada di dataran rendah. Bangunan. Tukang. Contohnya apa tadi? Tukang bangunan. Tukang bangunan itu membuat apa? Rumah, membuat jalan, terus jembatan, membuat sekolah, terus membuat hotel, membuat restoran. Terus pekerjaan yang berada di dataran pedagang atau bakulan. Ayo, bakulan apa saja? Sayur. Ya, pedagang sayur, buah, baju, dan lain, ikan bisa. Terus nomor 6, pekerjaan yang ada di dataran rendah apa? Pengrajin. Contohnya apa pengrajin? Pengrajin
meter. Berarti membuat Meja, Terus. kursi, almari. almari. Ini tadi pekerjaan yang ada di dataran rendah. Sebenarnya masih banyak sekali pekerjaan penduduk yang berada di dataran rendah. Akan tetapi kita hanya membahas 6 ini saja. Sudah paham semua? Sudah. Sekarang coba tata. Dataran rendah tadi apa artinya? Dataran rendah adalah daerah datar yang memiliki ketinggian yang hampir sama pada setiap wilayahnya. Suhunya di dataran rendah bagaimana? Stabil, tidak terlalu Dingin dan tidak terlalu panas. panas. Coba Miwai, pekerjaan yang berada di dataran rendah apa saja? Karyawan, petani, peternak, tukang bangunan, pedagang, pengrajin. Pengrajin. Sudah paham ya berarti ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, itu tadi materi kita ya tentang pekerjaan di dataran rendah. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pekerjaan pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang pekerjaan pada daerah pantai. Sebelumnya, Ibu tanya, apakah kalian sudah pernah berwisata ke pantai? Oke, berarti sebagian besar dari kalian sudah pernah berwisata ke daerah pantai. Yang dimaksud daerah pantai itu apa? Apa yang kalian ketahui tentang yang dinamakan dengan pantai? Oke, ada airnya, air yang sangat luas. Oke, itu yang dinamakan lautan. Jadi daerah pantai adalah dataran rendah yang berhubungan dengan lautan. Jadi yang kalian sebutkan tadi adalah benar. Jadi yang dimaksud daerah pantai adalah dataran rendah yang berhubungan langsung dengan lautan. Nah, sekarang Ibu tanya kembali. Saat kalian berwisata, berekreasi, pergi ke pantai, apa saja yang kalian lihat di sana? Ayo sebutkan, ingat-ingat. Saat kalian pergi ke pantai, apa saja yang kalian lihat atau kalian temukan di pantai? Yang pertama, ada yang menyebutkan ikan. Ada lagi air, betul. Ada yang menyebutkan batu, enggak apa-apa. Batu, kerang, pasir. Oke. Bagus sekali. Terus ada lagi? Ada yang menyebutkan tentang skateboard, banana boat. Oke, itu yang dinamakan dengan permainan. Ibu tulis di sini permainan. Terus di sana ada apa lagi? Ada minuman dan
Dan ada lagi, kalau kalian pergi ke daerah pantai, terus kalian jarak dari rumah ke pantai atau tempat wisata yang kalian kunjungi itu terlalu jauh atau memakan waktu yang lama, pasti kalian akan membutuhkan tempat tinggal sementara yang digunakan sebagai tempat istirahat yang dinamakan dengan hotel. Oke, enggak apa-apa. Hotel. Nah, dari yang telah kalian sebutkan di sini ada 6 di sini yang kalian sebutkan itu semua benar, dan ini yang kalian sebutkan ini itu bisa digunakan sebagai pekerjaan atau sebagai mata pencaharian yang berhubungan dengan ikan. Ayo, siapa orang yang bertugas mencari ikan? Dinamakan apa? Nelayan. Betul, pintar sekali. Terus di sini ada air. Air laut itu rasanya bagaimana? Pasti kalian saat bermain air pasti mencicipinya, atau air itu masuk pada mulut kalian. Rasanya bagaimana? Asin. Kalau yang berhubungan dengan asin, itu biasanya digunakan oleh ibu kalian untuk bumbu masakan dan untuk bumbu masakan yang dinamakan dengan garam. Nah, garam ini bisa menjadi pekerjaan. Pekerjaannya namanya apa? Petani garam. Atau petambak garam. Selanjutnya tadi kalian beritahu pada ibu kalian menemukan tentang batu, kerang, dan pasir. Nah, batu, kerang, dan pasir ini bisa digunakan sebagai oleh-oleh. Tapi apakah oleh-oleh yang dibawa kalian itu hanya berbentuk batu, kerang, dan pasir saja? Tentu tidak, kan? Akan diubah menjadi sebuah kerajinan. Kerajinan ini orang yang membuatnya dinamakan pengrajin. Betul. Selanjutnya kalian tadi menemukan di sana ada permainan laut yang berhubungan dengan bersenang-senang atau bermain di lautan lepas. Pasti kalian di sana sering menyewa atau menggunakan permainan laut. Nah, saat kalian ingin menggunakan permainan ini yang kalian pilih, apakah kalian membayarnya untuk melakukan permainan tersebut? Iya, dan jika itu kalian membayar, maka di sini permainan yang kalian gunakan untuk bermain itu disewakan, yang dinamakan di sini penyewaan permainan laut. Karena disewakan, maka disebut dengan penyewaan permainan laut. Selanjutnya kalian tadi bilang di sana menemukan makanan. Dinamakan apa dan disebut apa? Orang yang menjual minuman dan makanan? Penjual, betul. Atau pedagang.
Selanjutnya tadi kalian menyebutkan tentang hotel. Hotel adalah tempat yang kalian gunakan untuk beristirahat setelah melakukan berbagai aktivitas berkarya wisata ke suatu daerah atau di daerah pantai. Nah, hotel ini juga ada yang di dekat pantai, biasanya menghadap ke daerah pantai langsung. Dan ini disebut sebagai penginapan. Nah, jadi yang telah kalian sebutkan semua itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Yang pertama, kalian tadi menyebutkan ikan. Yang berhubungan dengan ikan, pekerjaan apa? Yaitu pekerjaan nelayan. Selanjutnya, yang berhubungan dengan air laut, itu bisa digunakan sebagai pekerjaan yang pekerjaannya dinamakan sebagai petani garam atau petambak garam. Selanjutnya kalian menyebutkan tentang batu, karang, dan pasir yang bisa digunakan sebagai oleh-oleh yang tentunya diolah terlebih dahulu menjadi sebuah kerajinan yang dilakukan oleh seseorang yang dinamakan pengrajin. Selanjutnya kalian tadi berbicara tentang permainan laut yang kalian membayar terlebih dahulu untuk menggunakan permainan itu, dan yang dinamakan membayar berarti hanya sementara dan hanya diberi waktu singkat. Yang dinamakan pekerjaannya adalah penyewaan permainan laut. Terus kalian tadi menyebutkan minuman dan makanan yang akan dijual oleh seorang yang bernama penjual atau pedagang. Ini juga pekerjaannya sebagai penjual dan pedagang. Nah, penjual dan pedagang ini tidak hanya menjual minuman dan makanan saja, tetapi juga pedagang. Nah, penjual dan pedagang ini tidak hanya menjual minuman dan makanan saja, tetapi juga penjual dan pedagang ini bisa menjual oleh-oleh ini tadi. Ini. Nah, pengrajin itu bisa menjual langsung kerajinannya atau karyanya kepada pembeli, atau mungkin pengrajin membuat sebuah kerajinan dan dibeli oleh seseorang, dan orang itu menjualnya kepada atau menjual lagi kepada pembeli. Nah, ini berhubungan ya, berarti pengrajin dengan penjual. Jadi pengrajin bisa menjual langsung atau memberikan kepada seseorang untuk dititipkan atau dijual kepada pembeli. Selanjutnya ada sebuah hotel atau villa yang dinamakan dengan penginapan. Penginapan tempat istirahat. Nah, yang dinamakan hotel atau villa itu adalah pekerjaannya sebagai penginapan. Penginapan itu biasanya di dalamnya juga ada karyawan-karyawannya, itu juga sebagai suatu pekerjaan. Nah, penginapan itu kata lainnya adalah tempat istirahat. Kalian tadi sudah mempelajari tentang pekerjaan daratan pantai. Sekarang kita akan melakukan sedikit kuis sederhana di mana kalian akan menebak apa nama pekerjaan dari beberapa pertanyaan yang akan diberikan. Baik, akan kita mulai. Yang pertama, aku adalah seorang yang berhubungan dengan ikan
dan aku mencari ikan menggunakan sebuah perahu. Apa nama pekerjaanku? A. Pengrajin. B. Nelayan. Bagaimana, kalian sudah menemukan jawabannya? Nah, sekarang kita akan mengetahui jawaban dari pertanyaan nomor 1. Jawaban yang benar adalah B. Seorang nelayan. Jadi, seseorang pekerjaan yang berhubungan dengan ikan dan juga menggunakan perahu sebagai alat bantu untuk mencari ikan di lautan adalah seorang nelayan. Selanjutnya, soal nomor 2. Aku adalah seorang yang bisa merubah suatu benda menjadi barang berharga. Biasanya aku merubah batu, karang, kerang, dan pasir menjadi sesuatu yang lebih indah sebagai kerajinan. Apa nama pekerjaanku? A. Pengrajin. B. Pedagang. Bagaimana, sudah dijawab atau sudah menemukan jawabannya? Mari kita ketahui jawaban dari soal nomor 2, dan jawabannya adalah seorang pengrajin. Jadi seorang pengrajin adalah seseorang yang menghasilkan sebuah karya atau sebuah kerajinan tangan yang bisa dijual, belikan menjadi oleh-oleh atau cendera mata. Soal yang ketiga, aku adalah orang yang sangat dibutuhkan karena aku menyediakan makanan, minuman, dan barang kerajinan untuk pembeli. Apa nama pekerjaanku? A. Petambak garam. B. Pedagang atau penjual. Sudah tahu jawabannya dan sudah memilih jawabannya? Mari kita ketahui jawaban dari soal nomor 3. Dan jawabannya adalah B. Pedagang atau penjual. Jadi, pedagang atau penjual adalah orang yang menjual atau memperdagangkan suatu barang atau suatu yang bisa dibeli oleh seorang pembeli, seperti makanan, minuman, atau kerajinan, dan barang lainnya yang dibutuhkan oleh seorang pembeli. Nah, kalian sudah melakukan sedikit tes singkat mengenai pekerjaan tentang daerah pantai. Bagaimana? Apakah kalian masih ada yang salah dengan jawabannya atau sudah benar semua? Alhamdulillah, jika sudah benar semua berarti kalian sudah paham mengenai materi tentang pekerjaan daerah pantai. Dan terima kasih. Selanjutnya Ibu beri tugas untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Ya, ini dua orang. Nih, pegang. Ya, ini. Nanti kalau sudah, silakan langsung maju ya. Mengapa mata pencarian atau pekerjaan penduduk disesuaikan dengan daerah tempat tinggalnya? Karena kondisi geografis suatu wilayah mempengaruhi aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Apa perbedaan petani di daerah dataran tinggi dan petani daerah dataran rendah? Jika petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayur-mayur, bunga, serta tanaman berkebun seperti teh dan lain-lain. Jika petani di dataran rendah banyak yang memiliki sawah dan lahan sendiri, sehingga banyak penduduk desa yang bekerja sebagai petani. Mengapa di daerah dataran
dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat wisata karena di dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan pemandangan yang sangat indah. Jadi materi hari ini tadi tentang jenis-jenis pekerjaan masyarakat. Yang pertama yaitu pekerjaan penduduk di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter. Tahu tempatnya di mana? Ya, di gunung, di bukit, kayak gitu. Contohnya untuk pekerjaannya apa ya, coba? Petani. Yo, pinter. Petani, buruh kebun, apa? Ya. Kedelai. Ya, usaha penginapan biasanya hotel-hotel, villa-villa. Terus yang kedua pekerjaan penduduk di daerah dataran rendah. Dataran rendah itu kayak di sini loh. Di sini daerah kota-kota itu yang hampir sama di wilayahnya. Contohnya kayak karyawan, terus apa nih? Jagung. Petani itu termasuk juga kan yang petani di dataran tinggi dan dataran rendah. Mana? Perusahaan. Perusahaan itu ya karyawan itu. Dan yang terakhir pekerjaan Dan terakhir pekerjaan penduduk di daerah pantai. Nelayan. Ya, nelayan. Menjala ikan. Untuk ikan. Menjala ikan Iya. Mancing yo. Sudah paham kan materi hari ini? Paham. Sudah, alhamdulillah. Itu yo. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah. Amin. Sebelum salam kita berdoa lagi. Berdoa untuk penutupan. Tangannya di atas semua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.